Yesus bagi kita seluruh umatnya. Injak dan tak pernah berubah. Oh, itulah kasih Tuhan. Oh, itulah kasih Tuhan Yesus bagi kita seluruh umatnya. Sangat indah. Injak dan tak pernah berubah. Betapa sinar rembulan bila di malam hari, oh begitu menawan, oh begitu cantiknya. Indah. Indah tak dapat dilukiskan, namun masih lebih indah kasih yang dari Tuhan. Oh begitu menawan, oh begitu cantiknya. Indah tak dapatnya berubah. Si Tuhan Yesus bagi kita seluruh umatnya. Indah. Indah Tak pernah berubah. dan tak pernah berubah. Kasih Tuhan Yesus bagi kita umat tebusannya. Injak sampai selama-lamanya. Betapa sinar rembulan bila di malam hari, oh begitu menawan, oh begitu cantiknya. Indahnya kasih Tuhan. Indah tak dapat dilukiskan. Ada kasih yang lebih indah, kasih Tuhan Yesus. Namun masih lebih indah kasih yang dari Tuhan. Oh begitu menawan, oh begitu cantiknya. Indah. Indah sampai pernah berubah. Oh, itulah kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus bagi kita seluruh umatnya. Indah dan tak pernah berubah. Indah. Indah tak pernah berubah. Indah dan tak pernah berubah. Indah. Indah dan tak pernah berubah. Kita terus berdiam dalam hadirat Tuhan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, Oleh darah anak domba. oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa dan yang diurapinya, genaplah dilemparkannya pada pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita,
domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. 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 Haleluya. Terpujilah Tuhan kita yang kita sembah. Karena Dia adalah Tuhan yang hidup, Raja di atas segala raja, mulia, dan datang daripada surga untuk menyelamatkan kita, umat tebusannya. Sama-sama kita nyatakan, mulia, sembah Raja mulia. Kita mengisytiharkan hadirat Tuhan Yesus yang ada hadir bersama dengan kita. Rohnya yang kudus yang melayani setiap diri kita. Apapun keadaan kita, tetaplah memandang kepada Tuhan, karena Dia adalah pribadi yang kekal. Mulia, Sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. bagi Yesus, Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, oh dari surga, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan, dibangkitkan. oh Dia Raja kita yang hidup. Jadi Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, Mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. dipuji, Dipuji, ditinggikan
bagikan jadi raja. Dia telah mati. Dia telah mati, Dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Oh haleluya. Bapa kami di surga, kami datang merendahkan diri kami Tuhan. Kami mengisytiharkan hadirat Roh yang Kudus Tuhan yang bebas melayani setiap pribadi kami. Engkau yang lebih mengenal kami Tuhan, lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Kami datang bawa kehidupan kami, hati kami, keseluruhan pribadi kami di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mengagungkan, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Selidikilah hati kami ya Tuhan Yesus Kristus, agar kami senantiasa hidup berkenan di depan Engkau. Engkau melihat kedalaman hati kami Bapa, bukannya apa yang di luar kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Ajar kami untuk selalu menghargai kasih-Mu yang mulia itu ya Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami untuk selalu menghayati pribadi-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dimanapun Engkau telah menempatkan kami Tuhan, keluarga besar kami BM Betani ya Bapa, dari yang kecil, umur yang kecil ya Tuhan Yesus, hingga umur yang orgamas kami, Engkau memperhatikan kami semuanya. Biar Engkau terus memberkati kami Bapa, khususnya buat orgamas kami yang dalam keadaan sakit, yang lemah Tuhan, baik di hospital, di rumah mereka sendiri, mungkin dalam ruangan ini juga ya Tuhan, yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau jamah mereka, Engkau lawati mereka, penuhi mereka dengan damai-Mu, penuhi kami semua dengan sukacita. Oh haleluya Tuhan, karena Roh-Mu yang lemah lembut, yang bekerja dalam hati kami semua. Oh haleluya. Sama-sama kita menyatakan dengan iman kita, terbesar kasih-Nya Tuhan untuk setiap diri kita. Dan kita menghargai kasih-Nya Tuhan itu, menghayati kasih-Nya itu seumur hidup kita. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku pegang salibnya, padanya ku berharap. Kasih-Nya menyelamatkan kita. Kasih-Nya selamatkanku, kasih-Nya bebaskanku. Terbesar kasih-Nya, terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. kita nantikan Tuhan kita. Ku nantikan Tuhanku, Nantikan firman-Nya. ku
nantikan firman-Nya, anugerah-Mu bebaskanku, anugerah-Mu menebusku, terbesar kasih-Nya, Dia berikan anak-Nya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Oleh caranya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkanku. Oleh darahnya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkanku. Sama-sama katakan dengan iman, terbesar kasih-Nya. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Dia berikan anak-Nya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Kan beroleh hidup kekal, kan beroleh hidup kekal. Haleluya, haleluya. Terima kasih jemaat Tuhan. Berdiam dirilah dan silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Dan masa dan tempat kami serahkan beri untuk Pastor Jamil yang menyampaikan firman Tuhan, isi hati Tuhan untuk kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom. Haleluya. Oke, selamat bertemu kembali bersama jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti mana yang sudah kita ketahui bahwa pada minggu lalu saya tidak bersama kita karena saya mengambil cuti pulang ke kampung bersama keluarga dan saudara mara yang ada di kampung. Meskipun demikian, saya tetap bersyukur kepada Tuhan walaupun saya tidak bersama dengan kita di sini,
tetapi Tuhan selalu menyertai dan memberkati setiap kita, sehingga kita diberikan kesehatan, kekuatan sehingga pada hari ini. Dan semuanya adalah karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Untuk terus dalam kebahagiaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa kita, mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan yang akan kita belajar bersama. Bapa, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini karena terbukti bahwa kasih dan anugerah Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kami tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah lelah untuk menjaga dan menyertai setiap kehidupan kami. Karena kasih Tuhan, kami dapat menikmati hari ini, kami dapat bersama hadir dalam persekutuan ibadah pada pagi hari ini. Kami sudah menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, dan sebentar lagi kami akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu terbatas untuk menyatakan isi hati Tuhan untuk setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Tetapi biarlah hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan sendiri yang akan terus berbicara buat kami pada pagi hari ini. Pakai guna seluruh keberadaan hidup hamba-Mu ya Tuhan, supaya apapun yang keluar daripada mulut hamba-Mu itu adalah daripada Tuhan, menjadi satu kekuatan bagi setiap pribadi kami yang belajar daripada firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami sehingga selesai pemberitaan firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mohon semuanya ini. Amin. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini saya akan membawa kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat pertama hingga ayat 10. Oke, kita membuka dengan Alkitab yang ada pada kita masing-masing, dan saya akan membacakannya di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Oke, demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun yang menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah,
Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pada minggu yang lalu kita dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Walaupun saya tidak bersama dengan kita, tetapi saya melihat siaran yang ada di dalam channel YouTube kita. Dan apa yang disampaikan oleh hambanya, apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini sesuatu perkara yang sangat keras buat kita, kan? Karena dia menegaskan tentang mandat ilahi yang diberikan oleh Yesus, mandat yang diberikan oleh Yesus, mandat yang diberikan oleh Allah, dan peranan gereja. Dan ini adalah 3 perkara yang sangat penting. Jadi oleh sebab demikian, itulah sebabnya saya mengatakan bahwa perkara ini adalah satu yang keras tetapi harus diterima. Karena menjadi orang Kristen hari ini, ramai orang yang tidak mengetahui apa peranan dan apa yang harus dilakukan sebagai orang percaya. Dan cukup hanya menjadi orang percaya, tetapi tidak ada tindakan, tidak ada suatu apapun yang dilakukan. Bahkan ada orang-orang percaya yang kehidupannya lebih teruk daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan pada minggu yang lalu, saya juga tersentuh dengan bahagian-bahagian yang disampaikan buat kita. Karena ianya memperingatkan kita kembali apa yang harus kita lakukan untuk meresponi mandat tanggung jawab yang Allah berikan buat kita, yang Yesus berikan untuk kita, dan apa yang gereja hari ini harus lakukan. Nah, saudara, kalau tidak ada kesadaran seperti ini di dalam setiap kehidupan kita, gereja tidak akan pernah bertumbuh di dalam kerohanian. Gereja akan semakin merosot. Gereja akan semakin hilang arah tuju karena tidak mengetahui tujuan gereja itu sendiri, tidak mengetahui peranan gereja itu sendiri. Yesus sudah memberikan tanggung jawab buat kita. Allah sudah memberikan mandatnya buat kita. Lalu apa yang kita lakukan untuk meresponi hal tersebut? Nah, saudara-saudari, hari ini saya mau membawa kita melihat daripada satu bagian firman Tuhan, daripada satu tema, yaitu kehidupan yang diperbaharui dalam Yesus. Saudara, dunia hari ini semakin jahat, dunia hari ini semakin mencabar, dan dunia hari ini semakin menarik kita untuk mengikuti dunia, untuk memilih dunia berbanding iman di dalam Yesus, untuk memilih dunia berbanding apa yang Yesus inginkan. Nah, dan dunia hari ini berusaha untuk menarik kesadaran dalam setiap pribadi kita sehingga kita tidak mengetahui dan tidak menyadari mandat yang Yesus berikan. Apabila kehidupan kita tidak diperbaharui senantiasa di dalam Yesus, maka kehidupan kita akan semakin merosot, kehidupan kita akan semakin menurun. Walaupun jasmani kita kelihatan kuat, kelihatan sehat, tetapi di dalam kerohanian kita, apabila kita tidak diperbaharui setiap hari di dalam Dia, maka kehidupan kita akan semakin merosot. Nah, apabila kehidupan kita semakin merosot, mandat Yesus, mandat Allah, dan peranan yang seharusnya kita lakukan tidak dapat kita capai. Karena apa, saudara? Karena kita tidak berdaya lagi, karena kita tidak sanggup lagi. Saudara, di dalam kehidupan ini kita seringkali diperhadapkan dengan pilihan, kita seringkali diperhadapkan dengan kebebasan, kita seringkali diperhadapkan dengan kesenangan, dengan masa depan setiap kita. Itulah kehidupan. Dan kitalah yang menentukan apa yang kita mau di dalam kehidupan kita. Nah, apabila kita mau diperbaharui ataupun mengalami pembaharuan ini, ianya adalah kita siap untuk mengalami sesuatu yang baru, untuk siap mengalami satu perubahan menuju keadaan yang lebih baik dalam hidup kita.
Nah, walaupun kehidupan yang memberikan pilihan buat kita menentukan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oke. Dan apabila kita mau untuk mengalami pembaharuan di dalam Dia, maka kita akan mengalami hidup yang akan sentiasa berubah menjadi semakin lebih baik. Dan yang ketiga tentang Yesus, kehidupan diperbaharui dan Yesus. Saudara, kalau saya bertanya hari ini buat kita yang ada di dalam ruangan ini, siapakah Yesus? Dan semua kita akan pasti tahu. Dan alasan kenapa kita bersatu di tempat ini hanya adalah karena Yesus. Tetapi hari ini, siapakah Yesus di dalam kehidupan saudara? Di posisi manakah Yesus di dalam kehidupan saya dan di dalam kehidupan saudara? Kalau kita hanya mengenal Yesus, kalau kita hanya mengetahui Yesus sekadar Tuhan yang menolong kita ketika kita susah, yang ada bersama kita ketika kita memerlukan sahaja, maka walaupun Dia Tuhan, itu akan menjadikan kita kecewa pada waktu-waktu tertentu. Tetapi kalau kita menempatkan Dia pada posisi yang tepat di dalam hidup kita, apapun keadaan yang terjadi, Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Dan tergantung kita menempatkan Yesus dalam hidup kita. Nah, apabila kita mengizinkan kehidupan kita diperbaharui setiap hari oleh Yesus, maka kita akan sentiasa bertumbuh. Maka kita akan semakin hari menyadari tanggung jawab dan peranan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, next. Saudara melihat sedikit daripada latar belakang teks firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi. Ada persoalan yang paling menonjol melatar belakangi penulisan ini, yaitu mengenai ajaran palsu. Oke, mengenai beberapa pengajaran yang ada. Yang pertama mengenai keselamatan dalam Kristus dan caranya bekerja di dalam kehidupan umat Tuhan. Dan inilah yang menimbulkan kekeliruan. Dan juga ada beberapa orang yang dahulunya menjadi anggota, dan hari ini waktu penulisan bahagian ini mereka mulai meninggalkan persekutuan jemaat. Dan juga ada orang yang memutarbalikkan Injil, tentang bagaimana mereka memperoleh kebenaran di dalam Kristus itu sendiri. Dan banyak sekali orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dan inilah perkara yang sedang terjadi ketika penulis memberikan surat ini buat mereka. Nah, di sini ada pengajaran-pengajaran yang mengajarkan tentang ajaran-ajaran yang tidak sehat. Yang mengajarkan tentang keselamatan dalam Kristus itu dengan cara yang berbeza, dengan cara yang tidak benar. Dan ada anggota gereja, anggota jemaat yang dahulunya ada dalam persekutuan meninggalkan. Dan ada orang yang memutarbalikkan Injil, menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Saudara-saudari, hal inilah yang sedang terjadi. Nah, inilah yang coba untuk ditangani oleh penulis supaya mereka menyadari siapa Yesus dan kebenarannya yang sesungguhnya. Supaya sekali lagi mereka diperbaharui di dalam Yesus. Karena jemaat mereka sudah mengetahui kebenaran itu sendiri. Mereka sudah pernah hadir di dalam persekutuan itu sendiri. Tetapi mengapa mereka meninggalkan Yesus? Mengapa justru mereka memutarbalikkan kebenaran itu sendiri? Nah, mereka harus mengalami pembaharuan sekali lagi di dalam Yesus. Next. Perkara yang pertama, bagaimana
kita mengalami pembaharuan, kehidupan yang diperbaharui di dalam Yesus ini adalah melalui penyataan kasih-Nya yang sempurna. Di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, melalui pernyataan kasih-Nya yang sempurna ini, kasih-Nya mengembalikan identity yang semula, yang istimewa itu. Yang pertama, dalam ayat pertama mengatakan kasih-Nya mengembalikan identity yang semula dan yang istimewa itu supaya kita disebut sebagai anak-anak Allah. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Melalui penyataan kasih-Nya, kita disebut sebagai anak-anak Allah, sebab memang kita adalah anak-anak Allah. Dan itu adalah identity kita yang sebenarnya. Dan apabila kita meresponi dan percaya kepada Allah ataupun iman kepada Yesus itu sendiri, maka kita akan disebut sebagai anak-anak Allah, kata penulis ini, sebab memang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi meskipun demikian, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, penulis coba untuk membawa penerima surat ini, penerima pesanan ini, supaya mereka sekali lagi ingat tentang apa yang Yesus sudah lakukan. Ingat kepada iman mereka yang semula, membawa mereka melihat identity yang sebenarnya, dari manakah mereka itu datang. Disebut sebagai anak-anak Allah karena kita memang adalah anak-anak Allah. Walaupun dunia tidak mengenal kita, karena dunia tidak mengenal Dia. Dan yang kedua adalah kita akan menjadi sama seperti Dia apabila kita mengalami pembaharuan di dalam Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaannya kita kelak. Tetapi iman, tetapi kepercayaan kita bersama menjadi orang percaya, bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, apabila Dia datang kembali, menggenapi apa yang dinyatakan di dalam firman-Nya, maka kita akan menjadi sama seperti Dia. Maka kita akan melihat Dia di dalam keadaan yang nyata. Walaupun hari ini kita tidak melihat Yesus dan berdepan dengan Dia, tetapi karena iman kita, karena kita menyadari bahwa kehidupan kita yang sebelumnya dan sememangnya adalah milik Dia, akhirnya pasti akan melihat Dia dalam keadaan yang nyata. Nah, di dalam ayat pertama dan di dalam ayat yang kedua, penulis menggunakan kata anak-anak Allah. Dan dia mau supaya mereka juga menyadari sungguh-sungguh, karena apabila waktunya tiba, walaupun ada banyak pengajaran, walaupun ada banyak sekali doktrin yang ada, apabila engkau berharap kepada Yesus yang satu, hanya Yesus, maka walaupun keadaan kita hari ini percaya kepadanya dengan tidak melihat Dia, tetapi apabila waktunya tiba, waktu Yesus datang kembali, kita akan melihat Dia di dalam keadaan yang nyata, kata penulis ini kepada penerimanya. Dan itu adalah perkara yang pertama, diperbaharui oleh karena penyataan kasih-Nya yang sempurna.
Lalu bagaimana Yesus dapat membawa pembaharuan di dalam kehidupan saya? Next. Nah, bagaimana Dia membebaskan kita dari dosa? Membebaskan kita dari dosa. Dalam ayat 3 dan keempat, Dia menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Oke. Kita membaca ayat 3 dan keempat. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, bagaimana Dia dapat membawa pembaharuan di dalam kehidupan saya? Yang kedua adalah Dia membebaskan kita dari dosa, menyucikan diri kita daripada dosa. Oke. Oleh sebab demikian, Dia datang kepada setiap orang yang berharap kepadanya, setiap orang yang mau mengalami pembaharuan di dalam Dia untuk dibebaskan daripada dosa. Walaupun hidup di dalam keadaan dunia yang tidak menentu, walaupun mereka hidup di dalam kalangan orang-orang yang mengelirukan, orang-orang yang banyak sekali memutarbalikkan kebenaran, tetapi penulis mau supaya mereka mengetahui bahwa Yesus datang untuk dosa mereka. Nah, oleh sebab yang demikian mereka harus menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Karena berbuat dosa adalah juga melanggar hukum Allah. Oke, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan yang seterusnya, Ia menyatakan dirinya supaya menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Dalam ayat yang kelima dan keenam mengatakan, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ia menyatakan dirinya supaya menghapus segala dosa, karena di dalam Dia tidak ada dosa. Dan setiap orang yang berbuat dosa tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Setiap orang yang memutarbelitkan kebenaran, setiap orang yang menyangkal keberadaan Yesus sebagai Kristus, setiap orang yang tidak percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang sesungguhnya, mereka tidak melihat Dia, mereka tidak mengenal Dia. Karena mereka melakukan dosa, pelanggaran dosa. Karena pelanggaran itu juga adalah hukum Allah. Jadi setiap orang-orang yang melakukan hal yang demikian, mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi sebagai orang-orang yang mengetahui kebenaran itu sendiri, Yesus itu datang untuk membebaskan dari dosa. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, itu adalah sebagai suatu kesia-siaan. Itu adalah suatu perkara yang tidak ada gunanya. Tetapi bagi orang-orang yang merindukan Tuhan, Dia datang untuk memberikan pembebasan daripada dosa. Nah, inilah yang disampaikan oleh penulis ini. Walaupun mereka tidak percaya, walaupun dunia tidak menerima, walaupun dunia tidak mengetahui, itu adalah karena dunia juga tidak mengenal Dia. Walaupun mereka tidak menyadari bahwa Yesus datang untuk membebaskan daripada dosa, itu adalah karena mereka tidak melihat Dia, itu adalah karena mereka tidak mengenal Dia. Tetapi engkau sebagai orang-orang yang mengetahui kebenaran itu, Yesus datang untuk membebaskan daripada dosa. Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk satu perkara yang sia-sia. Kalau Dia datang untuk perkara yang sia-sia, Dia tidak perlu datang. Tetapi karena Dia sudah datang menyatakan bukti kasih-Nya dalam hidup kita hari ini, kehidupan saya dan kita semua hari ini, mari kita sama-sama bersatu supaya kita tetap memiliki iman yang tetap di dalam Dia. Dan perkara yang ketiga, tujuan Yesus memperbaharui
kehidupan saya, kehidupan umatnya, kehidupan kita semua adalah untuk mengenal dan mengetahui tujuan penyataan kasih-Nya. Untuk mengenal dan mengetahui tujuan penyataan kasih-Nya. Oke. Karena orang yang masih berbuat dosa, orang yang masih melakukan pelanggaran, itu adalah melanggar hukum Allah. Itu adalah orang-orang yang masih hidup di dalam dosa karena mereka tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tetapi sebagai orang percaya, tujuan Yesus memperbaharui kehidupan umatnya supaya mereka mengenal dan mengetahui tujuan penyataan Tuhan. Dalam ayat 7 hingga 10 mengatakan, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saudara-saudari, dalam bahagian firman Tuhan ini, ianya adalah suatu penekanan yang sangat keras buat pendengarnya dan penerimanya pada ketika itu. Dan penulis tidak memberikan bayangan-bayangan buat mereka, tetapi dia menyatakan dengan jelas bahwa bagaimana kehidupan orang-orang yang adalah kepunyaan Allah dan bagaimana kehidupan orang-orang yang adalah kepunyaan iblis dengan tindakan perbuatan yang berbeza. Dan hal inilah yang diajarkan buat mereka. Tetapi melalui tujuan Yesus memperbaharui kehidupan dalam umatnya supaya mereka mengenal dan mengetahui tujuan kasih-Nya dalam hidup mereka, supaya mereka hidup dalam kehendak-Nya sama seperti Yesus mentaati Bapaknya. Dan anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Bahagian firman Tuhan di dalam ayat yang ke-7 ini memberikan penekanan supaya mereka tidak disesatkan, yaitu supaya mereka hidup dalam kehendak-Nya sama seperti Yesus yang hidup di dalam kehendak Bapaknya. Supaya mereka tidak disesatkan, supaya mereka tetap melakukan kebenaran, supaya mereka tetap bertindak benar sama seperti Kristus yang adalah benar. Walaupun banyak sekali hal-hal yang dapat mengelirukan, yang dapat menjauhkan mereka daripada kebenaran, tetapi Dia mau supaya mereka tetap di dalam kebenaran itu sendiri, supaya mereka hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan dalam ayat 9 dan 10, supaya mereka memiliki cara hidup yang berbeza dengan dunia ini. Apabila mereka mengalami pembaharuan di dalam Dia dan sudah mengenal dan mengetahui apa yang Allah inginkan melalui penyataan kasih-Nya, maka mereka akan memiliki perbezaan hidup daripada orang-orang yang mengenal dan orang-orang yang tidak mengenal. Karena di dalam bahagian ini juga membezakan, setiap orang yang lahir daripada Allah tidak akan berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi ada di dalam dia dan tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir daripada Allah. Dan inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis, orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, saudara-saudari, terbukti bahwa tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang berbeza daripada orang-orang yang adalah kepunyaan Allah dan orang-orang yang lebih memilih dunia.
Dan kalau engkau mengalami pembaharuan di dalam hidupmu hari ini untuk mengenal dan mengetahui penyataan kasih Allah yang sungguh sempurna di dalam hidupmu, engkau harus memiliki perbezaan yang sama. Supaya orang melihat kebenaran di dalam hidupmu. Supaya kehidupanmu setiap hari akan bersaksi tentang kebenaran yang benar yang tidak akan pernah berubah. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, milikilah cara hidup yang berbeza daripada dunia ini. Karena itu adalah merupakan tanda-tanda bahwa kita adalah sebagai anak-anak Allah. Dan kalau kita katakan bahwa kita sebagai orang anak-anak Allah, dan di dalam tindakan kita tidak nyata apa yang kita nyatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, maka itu adalah merupakan suatu kesia-siaan. Nah, itu adalah bahagian firman Tuhan yang kita belajar bersama-sama pada hari ini. Dan kita akan terus melihat daripada aplikasi. Dan kita melihat daripada bahagian ini sebentar tadi daripada konteks apa yang ingin disampaikan penulis kepada penerimanya ketika itu. Dan saat ini kita akan melihat bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, apabila kita mau mengalami pembaharuan hidup dalam Yesus dan diperbaharui oleh Yesus melalui penyataan kasih yang sempurna. Saudara, hari ini apa yang sudah Yesus lakukan dalam hidup saudara, apa yang Anda sudah nikmati dan apa yang sudah saudara miliki hari ini. Adakah Anda merasa memerlukan pembaharuan dan diperbaharui di dalam hidup melalui kasih-Nya hari ini ataupun tidak? Saudara, apa yang Anda miliki hari ini bukan hanya harta benda, tetapi yang paling penting adalah apa yang sudah tertanam di dalam dirimu, iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apabila engkau siap untuk diperbaharui, apabila engkau siap untuk selalu mengikuti Yesus dalam hidupmu, biarlah engkau mempertahankan milik itu supaya ia akan menjadi milikmu yang sah sehingga akhir hidup di dalam dunia ini. Apa yang Yesus lakukan di dalam hidup saudara? Banyak sekali saudara. Kalau bukan karena Yesus, sangat sederhana sekali hidupmu hari ini tidak akan engkau nikmati. Apa yang engkau ada hari ini tidak akan engkau nikmati. Dan jauh lebih besar daripada itu, apa yang Yesus lakukan. Dia datang berkorban buat saya dan saudara, menjadi korban yang sempurna, sekali untuk selama-lamanya, supaya kasih-Nya diberitakan untuk seluruh dunia, supaya kasih-Nya diketahui oleh seluruh dunia bahwa Dia mengasihi saya dan saudara. Oleh sebab yang demikian saudara, apakah alasannya untuk kita menghindari kehidupan yang tetap di dalam Dia? Apakah alasannya untuk kita katakan bahwa kita tidak mau mengalami hidup di dalam Dia? Karena alasan-alasan tertentu, karena perkara-perkara yang kita pikirkan tidak mungkin, perkara-perkara yang kita pikirkan sukar untuk kita lalui bersama Dia, dan kita memilih untuk jalan dengan jalan kita sendiri. Nah, kalau hari ini saudara merasakan saya memerlukan pembaharuan hidup di dalam Dia, karena hari ini kerohanian saya semakin merosot, karena hari ini saya semakin lemah, karena hari ini saya semakin tidak giat, karena hari ini saya semakin tidak bersemangat. Saudara, Yesus merindukan hal tersebut ada di dalam dirimu. Karena apabila engkau memiliki kehausan dan kerinduan akan hal tersebut, maka engkau akan merindukan pembaharuan di dalam hidupmu. Dan apabila engkau mengalami pembaharuan, tidak semangat akan menjadi semangat, tidak bertekun akan menjadi bertekun, tidak mampu akan dimampukan. Karena Dia adalah Allah yang selalu melihat keadaan hidupmu. Seterusnya, Dia membebaskan daripada dosa. Saudara, berbicara tentang dosa, hal apakah yang disebutkan dosa? Berapa kali saudara melakukan dosa hari ini?
Dan kalau Tuhan bertanya, berapa kali saudara melakukan dosa sebelumnya? Dan adakah karena dosa ini kita tidak layak untuk menjadi anak-anaknya? Saudara, firman Tuhan tadi katakan kita sebagai anak-anak Allah karena sememangnya kita adalah anak-anak Allah. Di sini maksudnya dia mengetahui sebenarnya kita adalah anak-anak Allah. Tetapi oleh karena perkara-perkara tertentu terkadang menjadikan identiti kita itu hilang. Identiti kita itu menjadi samar-samar. Mungkinkah itu karena dosa dan sebagainya. Tetapi hari ini, apabila kita mau mengalami pembaharuan di dalam Dia, firman Tuhan katakan, Dia datang untuk membebaskan kita dari dosa. Membebaskan kita dari dosa. Apabila kita bebas daripada dosa, ianya bukan satu halangan lagi untuk kita menjadi anak-anak Allah. Karena kita mengalami pembaharuan di dalam Dia. Saudara, sekali lagi, kasih Allah tidak terbatas. Justru kita yang berdosalah yang sangat memerlukan Dia. Dia datang kepada orang berdosa. Karena yang memerlukan dokter bukan orang yang sehat, melainkan orang sakit. Demikian juga Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini saudara merasa saya tidak sanggup lagi berlangkah bersama Tuhan karena banyak sekali dosa, banyak sekali pelanggaran yang saya lakukan. Saudara, hari ini Tuhan ingin melakukan pembaharuan di dalam hidupmu. Seandainya engkau mau Tuhan melakukan hal tersebut di dalam kehidupanmu. Karena Dia datang untuk membebaskan engkau daripada dosa. Jadi apa yang saya harus lakukan? Mungkin ada yang tertanya, kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Saya tahu banyak sekali yang saya lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan terkadang perkara inilah yang menjadi halangan buat saya untuk melayani Tuhan. Saudara, sangat sederhana. Datang dan mengaku dosamu di hadapan Tuhan. Dan Dia akan selalu menanti. Dia akan selalu menerima engkau. Dan mohon bimbingan Tuhan setiap hari supaya Dia memberikan kekuatan. Kekuatan buat engkau supaya engkau tidak melakukan hal tersebut lagi. Tidak melakukan dosa itu lagi. Dan hal yang ketiga, selalu sedia untuk berubah dari kebiasaan dosa. 3 perkara yang sangat sederhana. Bagaimana kalau saya mau mengalami kehidupan yang dibebaskan daripada dosa? Datang mengaku dosamu di hadapan Tuhan dalam doamu. Mohon bimbingan Tuhan setiap hari supaya engkau diberikan kekuatan untuk tidak melakukan dosa lagi. Dan yang ketiga, selalu setia untuk berubah daripada kebiasaan dosa. Nah, lalu yang terakhir, untuk mengalami pembaharuan dalam Yesus, untuk mengenal dan mengetahui tujuan penyataan kasih-Nya. Saudara, sebelum dunia ini dijadikan, Allah sudah tahu bagaimana keadaan dunia akan datang. Maka Dia mengetahui apa yang akan terjadi. Dia mengetahui apa yang terbaik kepada setiap kehidupan manusia. Manusia sebenarnya tidak layak menerima anugerah kasih-Nya karena akibat dosa. Tetapi Dia selalu setia. Dia tetap mengasihi umat kepunyaannya. Ingat, Dia selalu mengasihi umat kepunyaannya. Jadi hari ini, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk meresponi kasih-Nya? Hiduplah menurut firman-Nya melalui pembacaan firman Tuhan. Dan hidup doamu yang teratur dan terpelihara. Karena dengan cara hidup yang seperti ini, di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu hari ini, di tengah-tengah pengajaran yang sangat banyak hari ini, tersebar luas di seluruh dunia, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang mengalami pembaruan hidup di dalam Tuhan, kita harus
memiliki kehidupan yang konsisten di dalam Tuhan, iman yang konsisten di dalam Tuhan setiap hari melalui pembacaan firman Tuhan dan hidup doamu yang sentiasa terpelihara dan teratur. Karena itulah senjatamu, karena itulah caramu untuk mengelak daripada apa yang dunia hari ini katakan betul. Dan kita harus katakan kebenaran itu adalah betul berbanding dengan keadaan dunia hari ini. Saudara, mengapa penulis menuliskan ini? Karena banyak sekali kebenaran yang sudah diputar-belitkan. Dan melihat kepada dunia hari ini, melihat kepada perkembangan doktrin-doktrin dan pengajaran-pengajaran hari ini, banyak sekali perkara yang lebih menarik. Banyak sekali perkara yang boleh mengelirukan kita. Banyak sekali perkara-perkara yang membawa kita melihat perkara itu sesuatu yang benar, tetapi sebenarnya tidak menurut kebenaran. Bagaimana saya dapat menangani? Bagaimana saya dapat mengendalikan hidup di tengah kekeliruan, di tengah keadaan-keadaan yang seperti ini? Hanya melalui kebenaran, hanya melalui hidup doamu yang sentiasa teratur dan terpelihara. Nah, next. Akhirnya, kesimpulan daripada bahagian firman Tuhan ini. Saudara, Allah telah menggenapi rencananya yang sempurna melalui Yesus supaya saya, Anda, dan kita semua mengalami pembaharuan di dalam Dia, agar melalui penyataan kasih-Nya yang sempurna dapat memberikan kelepasan kepada kita dari dosa dan dapat membawa kita mengenal serta mengetahui tujuan penyataan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Dia akan mengubah segalanya menjadi baru. Mari kita berdoa. Pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan bagi nama Tuhan sebagai Raja di atas segala Raja, dan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam hidup kami. Bapa di surga, kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini akan terus membawa kami semakin bertumbuh dewasa di dalam kerohanian dan iman kami bersama. Kuatkan kami ya Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami sudah mulai merasa lelah. Kami sudah mulai merasa tidak sanggup. Kami sudah mulai merasa keliru dengan iman kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan sekali lagi membawa kami melihat tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap pribadi kami. Apapun permasalahan yang ada di dalam setiap pribadi kami ya Tuhan, yang menjadikan kami tidak sanggup, Tuhan hari ini, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami akan siap untuk mengalami pembaharuan di dalam Engkau, supaya kami akan berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih semangat, menjadi lebih giat untuk melayani Tuhan di dalam hidup kami dengan apapun cara yang sudah Tuhan percayakan bagi setiap pribadi kami. Tuhan, walaupun hamba mau berhenti berbicara buat kami pada pagi hari ini, tetapi biarlah kiranya firman Tuhan ini akan terus mengambil tempat di dalam setiap hati, setiap pribadi kami, supaya dimanapun kami berada, ketika kami berada di tempat kerja, ketika kami berada di tempat sekolah dan sebagainya, Tuhan, firman Tuhan akan tetap menjadi cara hidup kami. Firman Tuhan akan tetap menjadi landasan hidup kami untuk kami terus menikmati kasih Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan karena penyertaan-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini sehingga selesai dengan baik. Dan juga hamba-Mu terus berdoa juga ya Tuhan untuk uang yang sudah dipersembahkan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah mengulur untuk memberi, membantu di dalam pekerjaan Tuhan. Bagi yang tidak sempat memberi pada pagi hari ini karena kekurangan juga, Tuhan Engkau terus memberkati mereka dalam kehidupan supaya masa-masa mendatang
mereka juga dapat memberi kepada Tuhan. Dan terus berikan kesadaran dan juga hati yang mau memberi bagi setiap pribadi kami, bukan untuk mengharapkan sesuatu apapun daripada Engkau, tetapi karena kami bersyukur terhadap berkat Tuhan yang sudah dilimpahkan di dalam kehidupan kami. Mau juga berdoa bagi pribadi yang sudah diberikan tanggung jawab untuk mengendalikan keuangan gereja. Tuhan terus memberkati mereka, memberikan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, supaya mereka dapat mengendalikan uang ini dengan baik dan juga dapat terus mengembangkan pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah seruan doa kami bersama, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, seterusnya saya serahkan kepada yang pimpin. Oke, terima kasih atas firman Tuhan yang telah kita belajar bersama. Dan masa kami beri untuk Bapak Dikenlah untuk ada dia kah? Oke, Bapak Dikenlah. Deacon Richard, Deacon Stanley, sorry. Itulah susah kita pakai emas ni. Okey, tidak apa. Ini bukan Dikenlah. Ini sudah Stanley. Thank you. Terima kasih atas masa ini, kerana sebenarnya Dikenlah yang akan menyampaikan berita ni lah. Dia bertugas. Okey, selamat pagi dan selamat berbakti. Saya percaya jemaat Tuhan kita sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Izinkan saya bagi 3 minit lah kalau dapat. Pengetahuan kita jemaat Tuhan yang ada pada hari ini, seperti mana yang dikehendaki oleh pihak pusat juga, gereja kita mulai iaitu pelayanan Bapa di dalam gereja kita pada tahun ini. Dan mulai pada tahun ini kita akan memulai pelayanan Bapa. Dan dalam satu pelayanan itu memang kita perlu melakukan aktiviti kita. Dan pada hari Senin yang lalu kami AJK yang telah dipilih untuk membantu kita dalam pelayanan Bapa-Bapa telah bermesyuarat, dan dalam surat kami ada beberapa perkara yang kami ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan. Yang pertama, untuk memulaikan sesuatu aktiviti, kerana pelayanan Bapa dalam gereja kita adalah baru-baru mulai, dan kita mulai daripada nol, daripada kosong, dan kami sangat memerlukan prihatin jemaat Tuhan yang punya kasih, seperti mana kita telah dengar dalam firman Tuhan pada hari ini tadi. Untuk menjalankan satu aktiviti itu kita memerlukan dana untuk menjalankan dana kita. Dan mengikut keputusan kami dalam mesyuarat kami pada hari Senin yang lalu, kami akan mengadakan jualan pada 30 hari bulan Oktober ini untuk mencari dana untuk membantu aktiviti kita pelayanan Bapa di dalam gereja kita dan seterusnya. Dalam dana yang kita ingin cari itu, kita juga ingin menyumbang menjadi dana untuk gereja umum kita juga. Itu yang tujuan pelayanan kita. Dan dengan rendah hati saya mewakili ACK kita, khususnya untuk bapa-bapa, kami sangat memerlukan dana ataupun prihatin bapa-bapa jemaat Tuhan yang punya kerinduan untuk membantu kita untuk menjalankan aktiviti kita ini itu pada 30 hari bulan, kena hari 6 di Sabtu, 10 hari saja lagi. Kita akan membuat jualan macam panda, orang jual makanan lah. Kita hantar ke rumah, siapa yang buat tampahan, dan kita akan hantar. Kita perlu pakai SOP, mengikut SOP juga. Dan bagi bapa-bapa yang punya kerinduan untuk membantu tentang hal ini, kita mulai boleh memberi pemberian kasih kita kepada dana ini mulai pada hari ini. Dan ada AJK bapa-bapa, iaitu bendahari kita, saudara kita Jeffrey Lian dan saudara kita Lian Imang. Kedua mereka ini yang menjaga wang kita nanti kalau ada.
Dan itu sedikit penerangan daripada kami. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Kiranya hati kita jemaat Tuhan yang ada pada hari ini, kita mulai-mulai sama-sama menyumbang. Bukan untuk bapa-bapa saja, mungkin pelayanan yang lain juga sangat memerlukan kewangan. Itulah kita akan membuat jualan kita pada 30 hari bulan 30 hari bulan 10, sorry. 30 maaf saya. Inilah kadang-kadang inilah satu penyakit kita ni. Saya bilang bulan 9 pada 1 bulan lebih lagi. Masih banyak masa tu. Okey. Kita mulai pada hari ini. Jika ada kegerakan hati yang ingin menyumbang pekerjaan Tuhan, dipersilakan. Itu sedikit penerangan daripada kami. Terima kasih. Terima kasih Deacon Stanley. Minta maaf. Dari jauh tadi macam Deacon lah. Tentang pelayanan bapak-bapak dalam gereja kita. Ada pengumuman kan? Tidak, ya. Jadi kita minta Bapak Deacon Agan untuk menutup di ibadah kita dengan doa penutupan kita. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu Bapa, karena kasih setia-Mu pada setiap pribadi kami. Kami dapat bersama-sama dalam rumah-Mu pada pagi hari ini, datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan, adalah karena Tuhan telah menyertai, memimpin, melindungi setiap pribadi kami dalam beberapa waktu yang lalu. Tuhan, pada pagi hari ini, kami telah memuji dan memuliakan Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah ini Bapa menjadi pengajaran kami dalam kami hidup menurut kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Sertai setiap pribadi kami dalam semua tugas kegiatan kami masing-masing. Sepanjang minggu yang akan datang ini, apapun tugas kegiatan kami masing-masing Bapa, biarlah itu menurut kehendak-Mu sesuai dengan pimpinan Tuhan. Dimanapun kami akan berada, kami akan menjadi saksi dan terang Kristus yang baik. Dan orang-orang yang belum mengenal Engkau akan menampakkan wajah Kristus dalam diri kami. Tuhan, kami berdoa juga, di mana keluarga-keluarga kami yang tidak bersama dengan kami pada pagi hari ini, di tempat mereka bekerja, di tempat mereka bersekolah, Tuhan, Engkau juga sertai mereka. Engkau juga memberkati mereka. Yang sakit Bapa, seperti yang telah tertera di dalam buletin gereja kami, sembuhkan mereka dengan bilur-bilur-Mu, dan mereka akan menampakkan kuasa Tuhan dalam diri mereka, dimanapun mereka berada. Untuk keluarga mereka yang sedang mengasuhkan mereka, beri damai, sukacita, dan kasih Allah dalam hati mereka. Dan mereka akan melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, oleh karena Roh Kudus Tuhan menyertai. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami juga berdoa dengan semua pemimpin-pemimpin kami. Pemimpin kami di peringkat pusat negara kami, dan di peringkat negeri kami. Tuhan, pakai mereka dengan bijaksana. Kuasailah minda dan fikiran mereka, dan mereka akan memimpin negara dan negeri kami menurut kehendak-Mu dan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan tidak ada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku dalam negara, begitu juga dalam negeri kami. Oleh karena kuasa Tuhan yang menguasai segalanya. Karena kami percaya dan yakin, Tuhan, Engkau dalam menciptakan dunia dan langit ini dan segala isinya. Dan kami percaya dan yakin, Tuhan dan akan berkuasa di atas segalanya. Biarlah kami hidup damai, tentram di dalam negara dan negeri kami. Dan kami bebas untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Setiap minda-minda yang dikuasai oleh kuasa-kuasa roh-roh yang jahat, di dalam nama Tuhan Yesus kami ikat dan singkirkan semua itu. Dan mereka terus tetap akan takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa dengan semua pemimpin-pemimpin rohani kami.
baik di peringkat pusat, baik di peringkat daerah, baik di peringkat gereja, baik dalam sekolah teologi, baik di peringkat missionaries. Tuhan, Engkau telah memanggil, pakai mereka sebagai alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu, dan supaya pekerjaan-Mu akan berkembang luas di dalam negara, negeri, bahkan di seluruh dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa dengan pastor kami, Engkau telah tempat di dalam gereja kami ini. Tuhan, berkati mereka, keluarga mereka, anak mereka, pakai mereka sesuai dengan rencana-Mu, dan mereka terus melayani Tuhan dengan kekuatan dan kemampuan di dalam pelayanan mereka. Apapun keperluan mereka, Tuhan, penuhikan. Pada minggu yang akan datang ini, Bapa, kami akan mengingatkan hamba-hamba-Mu hari penghargaan pada mereka. Dan oleh ini, Tuhan, kami serahkan rencana ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah ini berjalan dengan baik menurut kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu. Dan mereka akan terus diberkati oleh berkat Roh Kudus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Sebentar kami akan keluar dari tempat ini. Kami berdoa, pimpin kami ke tempat kami masing-masing, bagaimana Engkau telah memimpin kami tadi. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing dengan selamat. Dan kami akan melakukan tugas aktivitas kami selanjutnya dengan pimpinan dan Roh Kudus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus telah berdoa dan mohon semua ini. Semua yang percaya katakan, amin. Oke, Bapak Ibu, saudara puji Tuhan, minggu depan kita akan melakukan hari penghargaan kita di peringkat gereja, seperti kita buat setiap tahun. Pada tahun ini tidak ada yang kita selalu lakukan, kita akan ada kesaksian, kita adakan itu semua. Kita akan hanya berdoakan kepada mereka, dan kita juga akan ada potongan cake lah untuk mereka sebagai tanda penghargaan kita pada mereka yang telah melayani kita di dekat gereja kita pada tahun yang lalu. Oke? Karena ini adalah satu yang telah diserankan oleh pusat untuk setiap gereja-gereja untuk melakukan mengenangkan pengorbanan mereka dalam pelayanan Tuhan. Oke, sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas doanya Bapak Deacon Agan, dan selamat pulang ke tempat kita masing-masing jemaat Tuhan, dan jumpa lagi minggu depannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih Tuhan Yesus bagi kita seluruh umatnya, injak dan tak pernah berubah. Oh, itulah kasih Tuhan Yesus bagi kita seluruh umatnya, injak dan tak pernah berubah. Betapa sinar rembulan bila di malam hari, oh begitu menawan, oh begitu cantiknya, indah tak dapat dilukiskan, namun lebih indah